Alright, welcome back kembali di video saya teman-teman. Jadi kali ini sesuai thumbnail ya dan judul, saya mau membahas kerucut ke meme coin teman-teman, terutama di Solana dan BSC. Jadi beberapa menit ke depan saya akan menyajikan teman-teman dengan beberapa fakta dan data. Jadi kalian-kalian yang alergi fakta itu bisa di skip aja video ini teman-teman ya. Karena saya orangnya suka membaca arah market berdasarkan fakta teman-teman, bukan dengan feeling ya, seperti judi teman-teman, berdasarkan feeling ya. Walaupun kita akan membahas tentang secara garis besar, notabene-nya orang-orang bilang pump fund, meme ya, lebih terutama meme itu adalah kasino teman-teman di dunia kripto ya teman-teman. Jadi fakta pertama teman-teman, tahun ini teman-teman ya, di quarter ini ya, atau enggak di bulan ini deh, September teman-teman ya, kita bisa lihat volume dari DEX teman-teman itu lumayan naik signifikan teman-teman di tahun ini aja deh teman-teman ya. Kalau kita lihat dari 2024 ini dia memang nge-spike kan teman-teman, nge-spike di sini karena ini zaman-zamannya Mudeng ya. Kalau teman-teman ingat Mudeng, Peanut, terus tuh Nairo tuh teman-teman, Nairo CTO dan Nairo itu ya teman-teman ya. Ini dia nge-spike karena ada beberapa meme coin yang pionernya ratusan X teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu di 2025 itu mulai nge-spike lagi teman-teman, tapi volumenya dia stabil teman-teman. Ini kalau di average kan dia dapat di daerah sekitar sini teman-teman ya. Nah, ini stabil menandakan apa teman-teman? Ini volumenya bukan fake lagi teman-teman ya. Ini mulai organik, stabil teman-teman, mulai settle volumenya, atau enggak user orang-orang yang bermain di ranah DEX, entah itu di meme. DEX kan luas banget teman-teman, entah itu di meme, entah itu bermain di swap beberapa DeFi, entah itu borrowing lending di AV, atau enggak beberapa play di DEX, jaringannya best teman-teman. Tapi kita bisa tahu bahwa DEX volume itu udah settle untuk sekarang teman-teman ya, bahkan di bulan ini September. Nah, terus tuh kita mengkerucut lagi nih teman-teman ke Solana, DEX-nya Solana. Nah, kita lihat teman-teman data ini per 30 hari volumenya aja udah 379 billion dollar teman-teman. Ini volume teman-teman ya, 379 billion dollar. Bahkan market cap-nya Bitcoin itu 2T teman-teman ya. Jadi ini seperti 1,5% lah. 30 hari yang lalu di Oktober itu 1,3%-nya market cap dari Bitcoin. Lumayan besar teman-teman ya untuk seukuran volume. Kita lihat Solana teman-teman, dia memegang 97 dari total volume 379. Dia number one teman-teman ya, yang menyerap volume 30 harian terakhir. Bahkan di 24 jam terakhir itu dia menyerap 3 bill teman-teman, DEX volume, entah itu melalui launchpad atau enggak beberapa DEX, teman-teman, di DEX ya, khusus di DEX, di Meteora, di launch pump fund juga bisa, terus tuh di Jupiter dan beberapa DEX di Solana teman-teman. Terus tuh ada BSC teman-teman ya, Binance. Kenapa saya pilih Solana dan Binance? Karena dia top 2 teman-teman, top 2 yang memegang volume terbanyak untuk 1 bulan terakhir. Jadi BSC menyerap 72 dari 379 total, in total teman-teman ya. Meme coin di Solana dan BSC itu lagi, bukan, saya nggak bilang hype teman-teman, lagi settle-settlenya, terutama setelah didorongnya launchpad for meme ya teman-teman dari Changpeng Zhao. Jadi ini seperti pump fund-nya di Solana, kalau di BSC itu ada for meme teman-teman launchpad-nya. Nah, ini dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwa volume hampir 50%, bahkan 60% teman-teman, volume di bulan kemarin di Oktober or September itu diserap oleh Solana dan BSC. Lari kemana? Tentunya di meme-nya teman-teman. Mereka terkenal karena meme-nya untuk sekarang teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa BSC dan Solana itu meme-nya sedang settle-settlenya, sedang menyerap volume besar-besar banget teman-teman, tapi stabil. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau teman-teman melihat angkanya bisa lihat di sini teman-teman. Atau enggak last 13 day
Bisa di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek ini data dari DeFi lama yang baru saja saya ambil beberapa menit yang lalu dan saya put di data driven di slide saya teman-teman. Nah, kenapa saya ambil Solana dan BSC? Teman-teman, karena mereka pioner beberapa meme yang terbang-terbangan semingguan terakhir. Teman-teman, nanti saya akan share beberapa pioner meme 1 minggu terakhir. Nah, terus tuh yang ketiga siapa? Kan pertama Solana, kedua BSC, ketiga itu teman-teman Ethereum. Saya nggak lirik Ethereum teman-teman karena meme-nya di sana ya kurang lah. Walaupun pionernya pertama ada di meme-nya Ethereum kan teman-teman. Contoh misalnya di 2023 akhir itu ada PP. Lalu yang keempat teman-teman setelah Ethereum itu ada Hyperliquid teman-teman. Hyperliquid itu dia menyerap volume tapi bukan meme. Ada meme-nya, cuman dia lebih heavy on perp dex teman-teman ya, trading leverage di on chain. Itu kalau nggak salah dia volume per 30 harinya itu 14 build doang teman-teman. Nah, ini data yang kedua teman-teman. Ini juga sama ya. DEX volume yang mulai terlihat organik. Ini data dari Messari teman-teman. Ini kita lihat nge-spike ya, zaman-zaman Mudeng, ya, Mudeng, Peanut dan kawan-kawannya. Ini juga datanya diambil dari DeFi lama sih teman-teman ya. So, sama seperti ini, cuman ini saya jabarkan angkanya bisa supaya teman-teman bisa mengambil penggambaran di kepala teman-teman ya. And then ini data juga baru saya ambil dari DeFi lama, yaitu top revenue teman-teman. Nah, bisa kita lihat yang pertama tentu aja USDT, Tether teman-teman ya, revenue-nya. Nah, di sini apa yang saya bisa ambil? Pump Fund ya, launchpad dari Solana yang mana isinya pure meme coin, shitcoin teman-teman. Itu masih menjadi top 3 teman-teman untuk penghasil revenue sejauh ini teman-teman ya. Bahkan di atasnya bahkan dia ngebalap Hyperliquid dan Tron. Di atas dia itu emang ada raksasa sih teman-teman ya, karena bisnisnya kan di stablecoin ya, Tether dan USDT dan USDC. Nah, ini kesimpulannya teman-teman, kita bisa lihat bahwa meme is still on the line teman-teman. Dan nah, ini teman-teman, kita lihat semingguan terakhir itu ada beberapa pionir. Contohnya ini teman-teman, koin 67 dari Pump Fund ya, Solana, jaringan Solana. Nah, ini juga di call teman-teman ya. Ini agak menarik ya. Dia di call teman-teman. Sebenarnya saya udah tahu, cuman saya nggak masuk teman-teman ya. Terus tuh saya lihat juga, saya kebetulan masuk di telegramnya anaknya menteri kita teman-teman ya, Pak Purbaya ya, Mas Yudo, sorry. Terus tuh di sini dia nge-call lumayan beberapa X dia teman-teman ya, naiknya ya. Saya nggak masuk teman-teman, sorry. And then ada beberapa pioner juga semingguan ini, yaitu Kabuto teman-teman. Kabuto ini naik kalau nggak salah saya masuk di EMC $166.000. Dia ATH-nya di 13M teman-teman. Cuman saya out di 8M teman-teman ya. Nah, di sini sorry teman-teman, 1,13M. Jadi saya bisa mendapatkan gain 7x teman-teman ya. Saya fully out, cuma dapat 7x doang. Ya, lumayan up banget teman-teman untuk Kabuto ini, karena dia narasinya ada di Pokemon Card Collection kan teman-teman, dan juga ada beberapa Pokemon Card Collection yang launch ya, meme coin juga, cuman nggak outperform seperti Kabuto, pionernya teman-teman ya di narasi Pokemon Card. And then ada koin juga teman-teman, Batcoin ya, ini saya call juga di Twitter saya, teman-teman bisa cek ya di GG_TW teman-teman. Nah, di sini saya up 5x teman-teman ya. Saya masuk itu kalau nggak salah di, oh ya, ini di 166 teman, sorry. Kalau di Kabuto itu saya masuk di harga ini teman-teman ya, 0.12107. Terus tuh saya fully out di 1.13 market cap. Ini yang tadi $166.000 itu di BAT teman-teman ya, sorry, miscommunication. Nah, saya fully out di 774 teman-teman, yang dimana berarti kalau kita hitung-hitung itu dia 5x teman-teman ya. Lumayan teman-teman, ini koin lama OG. Bukan OG teman-teman ya, narasinya yang OG. Cuman ada yang launch teman-teman 4 hari sebelumnya yang saya call. And then saya coba masuk ya, dan profit teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan teman-teman
best platform for trade meme menurut saya pribadi, teman-teman ya. Ini bukan berdasarkan kayak misalnya top menurut ini, tapi ini pribadi pengalaman saya, teman-teman, dan juga yang saya gunakan. Yang pertama itu ada GMGN ya. Siapa yang nggak tahu GMGN ya? Siapa yang nggak tahu GMGN? Jadi ini tuh kayak platform yang all in one, teman-teman. Jadi di sini dia tersedia banyak meme, teman-teman. Jadi jaringan di beberapa jaringan, teman-teman bisa klik di sini ya. Bisa kalau mau login di websitenya GMGN, klik di sini, itu ada banyak jaringan, teman-teman. Ada Sol, ada Base, ada Hyperliquid, ada Ethereum ya, ada Binance ya, ada BSC juga. Nah, dia ini, teman-teman, bagusnya yang pertama, saya tuh suka ini, teman, melacak beberapa orang-orang yang sebagai top trader. Misalnya ada Pioneer nih di 67 ya, koin 67 tadi, teman-teman. Sorry, di BAT doang deh, di BAT ya. Ini di BAT. Jadi saya coba search ya, teman-teman, BAT. Nah, terus tuh saya lihat setelah BAT launch beberapa jam lah ya, beberapa menit lah. Saya lihat siapa yang beli paling banyak ya. 30 menit setelah dia launch. Nah, saya coba buka walletnya. Nah, saya coba tracking langsung di aplikasi ini, teman-teman. Ini juga mirip seperti Arkam. Teman-teman bisa lihat on-chain-nya, transaction-nya, teman-teman, jual belinya berapa, koin apa. Nah, setelah saya dapat, next move dia akan saya ikuti, teman-teman, karena pasti this guy is now something. Jadi saya lebih ke strategi kayak follow the smart money, teman-teman. Itu salah satu fiturnya. Nah, fitur lainnya tuh banyak banget, teman-teman. Ada wallet tracker, ada Twitter sniper ya, teman-teman. Terus tuh ada di sini yang paling menarik itu sinyal, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sinyalnya ada berapa, ada indikasi misalnya bahwa ini insider ya berdasarkan data, teman-teman. Ini juga dia GMGN itu dia didukung oleh AI mereka, teman-teman, mereka punya AI. Terus tuh platform yang kedua itu Binance Wallet ya. Ini kenapa Binance Wallet saya masukkan di platform favorit saya, teman-teman, karena dia sangat simple, teman-teman. Bahkan fee-nya itu sangat simple dan sangat diperhatikan banget, teman-teman. Bahkan bisa 0,5%. Karena kita tahu ya, hal kritikal yang ada di DEX saat kita bermain DEX itu kan dia memakai order booknya automated market maker, teman-teman, atau enggak AMM. Nah, jadi dia itu pasti membutuhkan slippage ya. Kalau misalnya kita bermain di koin-koin yang likuiditasnya rendah, biar transaksi kita keambil gitu, teman-teman, oleh AMM. Nah, teman-teman bisa cek ya, sebelum bermain di meme coin, kan itu dia di DEX, teman-teman. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya tentang how to play DEX, teman-teman ya. Biar tahu hal-hal kritikal apa aja yang harus diperhatikan saat bermain di DEX, entah itu meme atau enggak membeli sesuatu nge-swap di DEX, teman-teman. Nah, yang kita bahas GMGN dulu, teman-teman ya. Yang harus diperhatikan di GMGN saat bertransaksi, teman-teman, itu adalah transaction-nya dan slippage-nya. Jadi dia itu default saat teman-teman download ya, atau enggak di platformnya, itu dia, teman-teman, lihat slippage-nya itu settingan dari mereka, default dari mereka. Itu kalau nggak salah slippage-nya 20%. Itu lumayan besar, teman-teman ya. 20%. Kalau teman-teman nggak perhatikan, misalnya teman-teman masuk 1 Solana. Nah, itu fee-nya berapa? Fee-nya 0,2 Solana, teman-teman. Keluar 0,4 Solana. Jadi, teman-teman di satu trade itu teman-teman udah membayar fee sebesar 0,4 Solana ya, lumayan besar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa setting. Nanti kita teman-teman bisa komen ya untuk cara settingnya. Nanti saya buat video khusus untuk setting eksekusi di GMGN ya, teman-teman, sesuai settingan saya. Saya juga punya settingan sendiri, teman-teman, dari slippage, dari single profit, dari jual dan belinya, dan beberapa hal-hal kritikal yang harus diperhatikan, teman-teman, di GMGN. Nah, kalau di Binance ini simple. Kenapa saya bilang simple? Karena dia langsung disettingkan ke recommended mereka, teman-teman. Maksudnya apa? Slippage-nya yang sangat kecil ya. Itu pun misalnya kalau misalnya nggak bisa transaction, slippage-nya dinaikkan ke maksimal yang bisa mengeksekusi transaksinya. Misalnya nggak bisa nih slippage 0,5%, dia naikkan coba ke 1%. Nggak bisa 1%, langsung dinaikkan ke 2%. Nggak bisa, dan seterusnya, teman-teman. Nah, kalau di GMGN itu dia default langsung 20%, gas langsung, teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak perhatikan itu saldo teman-teman bisa habis di fee kalau di GMGN. Nah, kalau di Binance Wallet, teman-teman, dia
pure untuk nge-swap dan nge-bridge teman-teman ya, seperti DEX pada umumnya lah ya, seperti Uniswap ya dan lain-lain. Bedanya teman-teman di sini dia ada recommendation untuk hal-hal yang kritikalnya tadi teman-teman. Jadi teman-teman yang pemula bisa menggunakan Binance Wallet dulu. Pasti teman-teman yang mau ngedijen pasti pernah berawal dari trading future teman-teman. Nah, orang-orang yang trading future pasti, siapa sih yang nggak kenal Binance ya? Pasti punya aplikasi Binance lah di HP mereka. Nah, teman-teman bisa langsung ke Web3-nya, langsung membuat wallet, langsung dari akun Binance itu, teman-teman. Jadi satu application, nggak perlu pindah-pindah. Nah, teman-teman juga untuk top up ke Solana-nya, atau nggak ke BSC-nya, itu sangat simple, teman-teman. Teman-teman bisa beli spot di Binance, terus teman-teman transaksi ke Web3 wallet-nya, itu fee-nya 0%, teman-teman. Jadi, saya sangat recommended banget teman-teman untuk pakai Binance Wallet ya, untuk teman-teman yang pemula. Nah, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi hype meme sekarang, cara playnya teman-teman, cara bermain gamenya itu sangat berbeda dengan tahun-tahun 2024 dan 2023. Kalau di 2023 itu kan awal meme hype teman-teman ya, awal munculnya PP Coin ya. Sebenarnya di 2021 karena itu adalah OG meme coin yang muncul pertama adalah Doge ya, Shiba Inu dan beberapa pioneer meme coin ya teman-teman, yang paling tua lah. Kita bisa bilang generasi yang paling tua. And then selanjutnya di 2023 akhir itu ada PP Coin. Nah, itu kan kalau kita main meme di situ kan only up teman-teman ya. Apapun meme coin yang kita beli di Ethereum itu up only teman-teman. Nah, terus kita masuk ke 2024 pertengahan itu ada Modeng dan Peanut dan kawan-kawannya teman-teman ya. Nah, di zaman itu teman-teman, di 2023 menuju 2024 itu volume dari DEX ya, dari meme itu spike turun, nggak settle teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kita beli meme di Sol, nah itu ada bahkan yang rug pull teman-teman. Itu zaman-zamannya orang-orang gampang rug pull karena udah muncul launchpad teman-teman, seperti Bong ya, launchpad Pump Fund, Belief dan lain-lain. Jadi orang gampang membuat koin teman-teman. Jadi bias paradox, terlalu banyak meme coin ya, dan juga gampang rug pull. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau membahas cara tracking meme coin atau enggak cara tracking membeli meme coin yang pas ya, ini menurut saya pribadi. Terus tuh cara tracking on chain suatu smart money, teman-teman bisa komen ya, kita bahas di video spesial ya selanjutnya. Nah, kita lanjut teman-teman ke conclusion. Nah, di sini kita bukan lagi di zaman Shiba Inu, zaman PP, zaman Modeng, Nairo CTO dan seterusnya. Nah, di zaman itu kan kita bisa gain langsung ribuan X ya, ratusan X bahkan per hari teman-teman. Per minggu teman-teman, ribuan X per minggu. Nah, kalau sekarang itu sangat impossible teman-teman. Saya bisa bilang dari saya pengalaman pribadi, tapi possible banget jika kita bisa grinding satu hari per hari kita dapat meme coin yang 2x sampai 5x bahkan 10x teman-teman. Saya beberapa kali dapat teman-teman. Teman-teman juga bisa cek Twitter saya update tentang meme coin ya, dan ya something about crypto and the stuff teman-teman di sana ya. Nah, teman-teman, apakah meme coin masih worth it di 2025 Desember ini? Saya bisa bilang sangat worth it, cuman cara bermainnya itu berbeda teman-teman. Oke, segitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.